Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Simbah akan kembali membahas ya salah satu fitur yang ada di MIXC, dan ini juga requestan dari teman-teman kita untuk membahas lebih dalam terkait Launchpad. Nah, Launchpad atau fitur Launchpad yang ada di MIXC ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang tidak suka trading ya, yang tidak suka trading atau yang tidak suka mengambil resiko. Tetapi perlu diingat juga ya, teman-teman harus menghold token MX yang agak banyak kan jika ingin mendapatkan alokasi launchpad yang lumayan banyak juga. Karena untuk launchpad ini yang mengikuti itu cukup banyak banget ya, dan itu nominalnya juga sangat banyak untuk MX yang mereka alokasikan untuk mendapatkan launchpad tersebut. Nah, di sini kita akan membahas step by step secara detail bagaimana cara mengikuti Launchpad dan persyaratan seperti apa saja sih terkait Launchpad itu sendiri. Nah, di aplikasi MIXC di sini kita bisa melihat ya bahwa ada beberapa fitur dari Launchpad, MX Kickstarter, MDAI, dan beberapa fitur lainnya. Nah, khusus di video kali ini kita akan membahas terkait Launchpad terlebih dahulu, biar tidak tumbang tindih dengan beberapa video yang akan kita bahas di yang akan datang. Oke, langsung saja klik pada bagian Launchpad. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Launchpad yang ada di MIXC, dan di sini kebanyakan sudah berakhir ya. Dari beberapa waktu yang lalu di MIXC ini sempat meluncurkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 token kripto yang telah rilis di MIXC. Sebelum dia launching, dia mengadakan launchpad terlebih dahulu atau penjualan di awal sebelum ia listing di dalam MIXC. Nah, hal ini sangat dikejar-kejar oleh para pengguna MIXC ya, karena di sini kita bisa mendapatkan harga token di harga awal, atau bisa dibilang kita bisa membeli token itu di harga dasarnya. Karena biasanya saat dia listing di MIXC, maka harganya itu akan langsung ngepump tinggi. Sebagai contoh, kita di sini ambil token SLG. Kita kembali dulu ke market ya. Kita klik saja di sini SLG. Kita akan lihat berapa tinggi sih dia naik. Oke. Nah, jika kita melihat ya dari awal dia listing, awalnya dia dihargai di harga sekitar 0,03. Tapi saat dia baru listing, dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi sampai di harga 0,1. Bayangkan jika teman-teman mendapatkan alokasi token SLG itu 100 token. Ya, ini ambil kecilnya saja 100 token. Jadi misalkan 100 token, teman-teman beli di harga 0,03 lalu dijual di harga 0,1, tentu harganya atau tentu potensi keuntungan yang teman-teman miliki itu cukup lumayan. Seolah di sini teman-teman mendapatkan alokasi token atau launchpad, atau kita bisa membeli di harga awal dari launchpadnya SLG itu kita mendapatkan 100 token di harga 0,03. Misalkan dikali 100 berarti modal kita itu hanya 3 US dollar. Oke. Nah, lalu dari 100 token tersebut kita jual di harga 0,1. Maka kita mendapatkan nominal sebanyak 10 US dollar. Dengan modal kita 3 US dollar, kita dijual mendapatkan 10 US dollar. Berarti keuntungan kita berapa? Keuntungan kita adalah 7 US dollar ya, atau 7 USD ya. Nah, itu sekali mengikuti launchpad. Itu misalkan teman-teman mendapatkan 100 token. Nah, bayangkan jika teman-teman bisa mendapatkan 200 sampai dengan 300 atau bahkan bisa mencapai 1000 token. Tinggal kalikan saja dari nominal harga terbawahnya atau harga dasarnya itu 0,03 ya, menjadi 0,1 dengan nilai token mungkin misalkan teman-teman mendapatkan 500 token, misalkan 500 token dikali 0,1, teman-teman akan mendapatkan 50 US dollar dengan modal 15 US dollar. Jadi dengan modal 15 US dollar teman-teman mendapatkan 50 US dollar. Jadi masih untung sebanyak 35 US dollar, dan ini sangat-sangat lumayan banget. Tetapi kita jangan hitung enaknya seperti ini, karena untuk mendapatkan alokasi token yang cukup lumayan itu teman-teman harus melakukan hold token MX itu yang lumayan banyak juga. Oke, dari sini teman-teman saya harap sudah paham ya.
Jadi dengan ikut Launchpad ini teman-teman sudah bisa mendapatkan keuntungan dengan membeli di harga awal. Lalu langkah selanjutnya bagaimana sih cara mengikuti Launchpad tersebut, Mbah? Nah, berhubung di sini eventnya sudah berakhir, jadi kita akan flashback ke belakang yaitu terkait rincian dari token SLG ini. Oke, ini merupakan data di mana atau informasi di saat MIXC akan meluncurkan Launchpad sesi ke-6-nya, yaitu untuk meluncurkan token SLG. Di mana hal ini ditujukan untuk memberi para holder dari token MX. Nah, MX ini merupakan token natif dari MIXC. Nah, jadi bagi para pemegang token MX itu akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan token SLG di harga dasar, yaitu Launchpad itu sendiri. Jadi kita bisa membeli ya, maksudnya bisa membeli token SLG di harga termurahnya. Nah, di sini ada beberapa kriteria, yaitu detail penjualan token di mana nama token tersebut adalah SLG dengan total pasokan itu ada 1 miliar SLG. Lalu token yang akan diberikan Launchpad atau yang akan dialokasikan ke dalam Launchpadnya MIXC itu ada 3.300 ya, 33.334. Nah, jadi ini adalah token yang akan diperebutkan oleh para holder MX ya. Para holder token MX. Jadi kita wajib memiliki token MX ya, karena itu merupakan token natif dari MIXC. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti Launchpad di Binance itu sudah tidak asing lagi ya. Mungkin hanya beda tampilannya saja, tapi sejatinya sih sama saja. Cara mengikuti Launchpad di Binance dan di MIXC itu sama. Harga jual publik 1 SLG itu 0,03. Ini seperti data yang telah kita lihat di chart tadi ya di awal video, di mana 1 SLG itu 0,03. Setelah dia listing, dia naik tinggi mentok di harga 0,1. Nah, jadi cukup lumayan banget untuk kenaikannya. Format penjualan token adalah berlangganan. Sesi yang didukung adalah MX saja. Nah, di sini yang didukung itu adalah MX. Jadi teman-teman itu wajib menghold token MX di wallet spot teman-teman ya. Perlu diingat ya, di wallet spot, bukan di wallet derivatif seperti wallet future ataupun wallet margin. Jadi harus hold token MX itu di wallet spot. Dan ini format penjualannya token itu berlangganan ya. Maksudnya berlangganan nanti tak jelaskan di bawah. Lalu selanjutnya, pengguna harus memiliki minimal 10 MX selama periode snapshot. Masing-masing dapat melakukan maksimal 100.000 MX selama periode berlangganan. Nah, jadi selama masa snapshot, teman-teman wajib memiliki token minimal 10 MX. Itu paling terendah ya, selama masa snapshot ya. Masa snapshot itu masa penilaian. Nah, lalu masing-masing holder ya, masing-masing holder MX atau holder kita yang ada di MXC itu bisa melakukan memasukkan saat sesi berlangganan dimulai, memasukkan token MX itu sebanyak 100.000 MX maksimalnya. Jadi misalkan teman-teman ingin memasukkan atau mempertaruhkan token MX teman-teman untuk bisa mendapatkan Launchpad itu tidak bisa lebih dari 100.000, maksimalnya 100.000. Lalu selanjutnya periode snapshot. Nah, periode snapshot itu dimulai dari tanggal 14 bulan 5 2022 sampai dengan tanggal 18 bulan 7 2022. Ini terbilang cukup lama banget ya. Dan untuk bagian mana posisi harian dihitung, yaitu posisi rata-rata harian MX sama dengan jumlah posisi MX terkecil yang dipegang selama 4 hari. Jadi sebenarnya hitungan yang paling penting itu adalah 4 hari menjelang periode berlangganan ya. Jadi sebelum 4 hari menjelang periode berlangganan, teman-teman harus memiliki token MX setidaknya seminimal mungkin itu adalah 10 token MX. Lebih banyak lebih bagus ya. Lalu selanjutnya adalah periode berlangganan. Nah, periode berlangganan ini dimulai dari tanggal 19 bulan 7 2022 jam 3.30 sampai dengan tanggal 19 bulan 7 jam 10.59. Berarti selisih kurang lebih sekitar 7 jam. Nah, kalau periode snapshot ini adalah periode persiapan untuk teman-teman menyiapkan token MX yang nantinya akan dipertaruhkan untuk mendapatkan Launchpad tersebut. Nah, sedangkan periode berlangganan ini periode di mana teman-teman untuk votingnya itu sudah dibuka.
atau untuk memasukkan token teman-teman untuk melakukan pertaruhan itu sudah dibuka. Jadi di di jam 3.30 sampai dengan di jam 10.59 itu periode perlangganannya telah dibuka. Jadi teman-teman bisa melakukan atau bisa memasukkan berapa sih token MX yang akan teman-teman masukkan ke dalam sini ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam periode distribusi. Nah, periode distribusi ini adalah periode di mana kita bisa mendapatkan alokasi token dari si SLG ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, misalkan di periode berlangganan ini teman-teman memasukkan 100.000 MX misalkan ya. 100.000 MX itu nanti akan dipotong secara otomatis di saat periode distribusi. Jadi misalkan nih teman-teman mendapatkan alokasi launchpad sebanyak 10 SLG ya. Nah, nanti akan dipotong di sini. Karena periode distribusi ini adalah periode di mana token MX kita itu dihitung oleh robot sistem yang ada di MXC. Jadi semakin banyak kita mengalokasikan token MX kita untuk dipertaruhkan, maka kita akan bisa mendapatkan launchpad yang lumayan banyak. Jadi di sini nanti itu digabungkan jadi satu. Jadi pendapatan kita itu dihitung dari seberapa banyak token MX yang kita komitkan. Jadi misalkan kita cuman mengkomit MX sebanyak 10 token, ya kita paling cuman mendapatkan 1 token SLG. Tetapi semakin banyak token MX yang kita alokasikan ke dalam periode ini, maka kita bisa mendapatkan alokasi token SLG itu juga lumayan banyak. Nah, taruhlah di sini teman-teman mendistribusikan token MX sebanyak 100.000 misalkan dikomitkan 100.000. Nah, lalu saat periode distribusi ini berlangsung dan perhitungannya sudah selesai ya, maka secara otomatis itu akan dipotong ya. Token MX teman-teman itu akan dipotong sesuai berapa banyak launchpad yang akan teman-teman dapatkan. Misalkan nih, 1 token SLG itu harganya 1 token MX. Dan ternyata saat periode perhitungan ini atau periode distribusi, teman-teman mendapatkan 10 token SLG. Maka secara otomatis dari token MX teman-teman yang sebanyak 100.000 itu akan dipotong 10 SLG. Lalu sisanya itu akan dimasukkan kembali atau dikirim kembali ke wallet spot teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Jadi periode berlangganan ini merupakan periode di mana kita melakukan commit untuk token MX kita atau memasukkannya di sini untuk mendapatkan token MX ya, karena nanti akan dihitung di sini seberapa banyak token MX yang kita alokasikan. Nah, nanti setelah distribusi tokennya itu muncul ya, token launchpadnya itu muncul, maka secara otomatis token MX kita akan dipotong sesuai banyaknya launchpad yang kita dapatkan. Nah, jadi misalkan satu SLG itu di harga $1 dan kita mendapatkan 1 MX ya, dan kita mendapatkan 10 token SLG, maka dari jumlah token MX yang kita pertaruhkan di sini itu hanya dipotong sebanyak 10 MX dan sisanya itu akan kembali ke market spot. Nah, jadi paham ya. Namun saat periode ini berlangsung ya, itu token MX teman-teman akan terkunci secara otomatis sampai dibuka kembali setelah periode distribusi ini berlangsung. Jadi saat token MX itu token SLG itu sudah didistribusikan, maka secara otomatis token MX teman-teman sisanya itu akan kembali ke wallet spot. Nah, dari sini paham ya. Jadi cuma sesimpel ini saja cara mengikuti launchpad ya di MXC. Nah, dan ini cocok banget untuk teman-teman yang tidak suka trading tetapi ingin mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan, tapi dengan catatan ya, jika ingin mengikuti launchpad di sini itu sifatnya siapa yang memiliki MX token banyak itu akan mendapatkan launchpad yang banyak juga. Tetapi jika teman-teman memiliki token MX yang sedikit, ya alokasi tokennya pun juga sedikit. Ya, misalkan teman-teman cuma memiliki 10 token MX, paling banter itu paling cuma dapat 1 token SLG. Jadi ya semakin banyak teman-teman memiliki atau menghold token MX ya, teman-teman akan mendapatkan alokasi launchpad yang cukup lumayan juga dan bisa membeli token SLG ini di harga 0,03 USDT
Dan misalkan nanti harganya naik seperti di awal video tadi, tentunya teman-teman juga sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Oke, next di video selanjutnya Simba akan kembali memberikan beberapa informasi dan tutorial lainnya seputar kripto, seputar mencari duit lewat internet dan yang lain sebagainya yang mungkin cocok untuk teman-teman pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.